Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak di Innorobo Robotics School. Be smart, be creative, be inovatif. Pada video kali ini, kakak akan membahas mengenai sebuah tong sampah. Nah, tapi bukan sekedar tong sampah. Oke, pada video ini, kakak akan membuat tong sampah yang dapat dikontrol atau dioperasikan menggunakan remote control ini. Ya, kita akan membuat sebuah tong sampah yang dapat berjalan dan membuka secara otomatis yang dioperasikan dengan remote ini, tapi tidak menggunakan Arduino. Nah, kali ini kakak akan membuat tong sampah tersebut yang dapat berjalan dan membuka, tapi menggunakan mainboard dari MRT. Ya, atau My Robot Time. Nah, mainboard MRT yang kakak gunakan ini merupakan mainboard MRT 3 versi 2.0. Nah, si mainboard ini nantinya akan kita program. Oke. Kemudian, pada tong sampah ini, kakak sudah merakitnya. Di sini terdapat 2 buah DC motor yang sudah dipasang, kiri dan kanan. Tentunya sudah dilengkapi dengan roda. Dan 1 buah Omni Wheels, ya, atau ball roller. Kemudian di belakangnya ini terdapat 1 buah micro servo. Nah, micro servo ini nanti yang akan berfungsi untuk menarik tali ini yang sudah dihubungkan ke tutupnya. Jadi nanti tutupnya akan ditarik tali dengan servo sehingga dapat terbuka, ya. Nah, kemudian cara mengkoneksikan atau menghubungkan ke mainboard MRT-nya, di sini sudah ada keterangannya. Nah, nanti DC motor itu akan dihubungkan ke sini, ke L dan R motor. Nah, plus minusnya juga udah ada. Nah, jadi untuk plusnya itu nanti kita hubungkan yang warna merah. Nah, di sini kan ada 2 warna kabel, ya, warna merah dan warna hitam. Nah, nanti merahnya dihubungkan ke plus, hitamnya dihubungkan ke minus. Oke, selanjutnya untuk servonya ini nanti dihubungkan ke port output, ya. Nah, di MRT ini dia memiliki 6 port output, ya. Nanti servonya boleh dihubungkan ke port 1, 2, 3 atau seterusnya. Kemudian supaya si tong sampah ini dapat berjalan dan menangkap sinyal dari remote ini, kita memerlukan yang namanya RC receiver, ya. Nah, ini RC receiver yang digunakan pada mainboard MRT. Nah, pada RC receiver ini dia memiliki 3 warna kabel, ada hitam, merah, dan putih, ya. Nah, hitamnya ini dia minus, merahnya plus, dan putihnya itu signal. Nah, nanti dihubungkan ke mainboard MRT itu sebelah kanan atas, ya. Ini udah ada keterangannya RC. Di bawahnya juga ada plus, minus, plus, dan S, ya. Jadi S-nya itu atau putihnya signalnya ada di sebelah kanan. Kemudian nanti kita gunakan juga case baterai yang sudah terdapat 2 baterai di dalamnya. Ini satu baterainya memiliki tegangan 3,7 volt. Jadi untuk satu case baterai ini dia memiliki tegangan kurang lebih 7,4 volt. Oke, sekarang kita coba langsung instalasi sebelum masuk ke programnya. Oke, untuk instalasinya kita masukkan dulu ininya ke dalam supaya mainboardnya nanti tersimpan di dalam tong sampah ini. Oke, pertama kita hubungkan dulu DC motor yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang ini kita hubungkan dulu ke left motor di mainboard MRT-nya. Plusnya merah, minusnya hitam. Kemudian motor sebelah kanannya kita hubungkan di R motor atau right motor.
Oke, nah kemudian untuk servonya ini dia sama seperti RC, dia memiliki 3 warna kabel, ada coklat, merah, dan orange. Nah, coklatnya ini dia sebagai minus, kemudian merahnya plus, dan orange-nya signal. Kita hubungkan, kakak hubungkan di port output 1. Oke. Kemudian untuk RC-nya kita hubungkan di port RC. Nah, signalnya ada di sebelah kanan. Kemudian terakhir kita hubungkan case baterainya. Oke. Ini sudah terhubung semua. Untuk sementara RC-nya simpan di luar supaya nanti dapat menangkap sinyal dari remote-nya. Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita akan program tong sampah ini supaya dapat berjalan, yang dikendalikan dengan remote control ini, kemudian dapat membuka tutupnya juga yang ditarik dengan microservo. Nah, untuk aplikasi programnya, kita menggunakan program dari MyRobotTime versi 2.0. Kemudian nanti ada 2 pilihan, ada MRT3 dan MRT5. Nah, kita pilih yang MRT3. Nah, kemudian di dalam aplikasi itu ada 3 menu. Ada menu input, output, dan flow. Nah, pada menu input itu banyak terdapat beberapa input, ada remote control, IR, touch, sensor cahaya, kemudian sensor suara, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita inputnya menggunakan dari remote control. Nah, maka untuk inputnya kita ambil yang remote control, kemudian kita masukkan ke program start. Nah, kemudian pertama, kita akan program dulu maju. Nah, berarti kita akan klik tombol up atau maju. Nah, kemudian OK. Kemudian, setelah kita masukkan input, berarti harus ada outputnya. Nah, apa outputnya? Outputnya itu berupa DC motor. Nah, kita masukkan DC motor ke dalam input atau remote control yang sudah kita masukkan tadi ke program start. Nah, kalau misalkan kita program maju, berarti DC motornya harus, ya betul, DC motornya kita harus program maju juga. Nah, kita pilih motor 1 left dan motor 1 right. Kita program maju. Speednya kita pilih yang paling cepat, 10. Oke, nah sekarang kita masukkan program mundur. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita ambil lagi remote control sebagai inputnya. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan ke function N. Nah, kita masukkan ke function N yang ini. Ini untuk meneruskan ke program selanjutnya. Kita pilih yang tombol down atau mundur. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan juga outputnya. Sama, masih motor. Kita pilih motor 1 left dan motor 1 right. Kemudian kita program backward atau mundur, kecepatannya sama 10. Oke, selanjutnya setelah kita program maju mundur, selanjutnya kita akan program belok kanan dan belok kiri. Nah, untuk belok kanan dan belok kiri, nah dalam teori berbelok itu ada 2 teori. Yang pertama, ada salah satu motor yang bergerak dan salah satu motor yang berhenti. Juga ada salah satu motor yang bergerak maju dan salah satu motor bergerak mundur. Nah, sekarang kita coba belok kanan. Nah, kita menggunakan teori pertama ya. Kita menggunakan salah satu bergerak dan salah satu berhenti. Nah, kalau misalkan berbelok kanan, berarti mana yang bergerak, mana yang berhenti. Oke, ya betul. Yang kanannya berhenti, yang kirinya bergerak, bergeraknya maju. Sehingga robotnya berbelok ke arah kanan. Oke, kita masukkan.
remote control, kita pilih right atau belok kanan, motornya kita masukkan, oke, kemudian tadi left-nya maju, backward, right-nya stop. Oke, sekarang kita masukkan ke selanjutnya, yaitu berbelok kiri. Nah, kalau berbelok kiri berarti kebalikannya, kirinya stop, kanannya maju. Kita masukkan lagi programnya, berbelok kiri, kemudian outputnya masih motor. Nah, sekarang motor left-nya stop, motor right-nya atau kanannya maju. Oke, sekarang kita akan tambahkan program robotnya maju sambil berbelok. Nah, kalau maju sambil berbelok, kita menggunakan teori yang kedua. Ada salah satu motor yang bergerak maju dan salah satu motor yang bergerak mundur. Oke. Kita ambil lagi inputnya remote, kita tambahkan up and right. Oke, nah kalau misalkan maju sambil berbelok kanan, itu sama dengan kita teori berbelok, cuman motornya keduanya bergerak. Oke, kita belok kanan berarti mana yang maju, mana yang mundur. Nah, jadi yang kiri maju, yang kanan mundur. Kita masukkan outputnya motor. Kiri maju, kanannya mundur. Oke, sekarang kita masukkan yang maju sambil berbelok kiri. Up and left. Oke, nah kalau maju sambil berbelok kiri berarti motornya yang kirinya mundur, kemudian yang kanannya maju. Oke, sudah. Nah, sekarang kita program untuk membuka dan menutup tutup dari tong sampahnya dengan memprogram si microservo ini. Nah, tadi microservo ini kita hubungkan ke port output 1. Nah, berarti kita akan gunakan inputnya tetap dari remote control. Kita gunakan yang F1 untuk membuka, F2 untuk menutup. Oke, kita masukkan remote control ke function N, kemudian kita pilih dulu F1, kemudian, nah outputnya sekarang kita gunakan servo. Nah, kemudian pilih out 1, nah untuk servo value ini merupakan derajat dari servonya. Nah, kita set ke 90 derajat. Ini untuk membuka. Nah, kemudian satu lagi kita buat untuk menutupnya. Kita masukkan lagi remote ke function N, kita pilih F2. Nah, berarti untuk menutupnya ketika servo membuka ke 90, dia harus kembali lagi ke titik awal atau 0 derajat. Nah, berarti kita masukkan servonya ke remote, kemudian tetap pilih servo out 1. Kemudian derajat value-nya atau servo value-nya itu tetap di 0 derajat. Nah, selanjutnya, terakhir kita harus tutup dengan key off. Supaya si programnya bekerja dengan baik. Kita key off. Oke, nah. Apa isi dari key off? Nah, isi dari key off itu kita masukkan DC motor. Nah, DC motornya motor satu left dan motor satu right-nya stop. Nah, jadi ini fungsinya ketika kita gunain nanti atau kita coba jalanin, ketika ditekan tombol maju, nah si robotnya ini tidak bergerak maju terus, ya. Tapi ketika maju, dilepas dia stop, maju dilepas stop. Itu fungsinya key off. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai kita membuat programnya, program maju, mundur, belok kanan, belok kiri, kemudian maju sambil berbelok kanan, maju sambil berbelok kiri, dan untuk program servo membuka dan servo menutup, kemudian diakhiri key off. Nah, selanjutnya kita harus
mendownload programnya ke dalam mainboard MRT. Nah, sebelum mendownload, kita make dulu programnya. Ini untuk mengecek apakah program yang kita buat ada yang error atau enggak. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang error, end. Nah, sekarang kita hubungkan kabel downloadernya ke mainboard MRT-nya. Kita hubungkan dulu. Oke, kita hubungkan USB-nya ke sini. Udah nyala. Nah, sekarang kita nyalain mainboard MRT-nya. Oke. Kemudian selanjutnya kita pilih communication-nya. COM. Kemudian portnya sudah kedetek, COM 13. Oke, nah selanjutnya kita down. Nah, kita tekan tombol reset 1 kali. Nah, tunggu programnya downloading. Tunggu sampai selesai. Ya, oke, download program sudah selesai. Kita lepas kabel downloadernya dari mainboard. Selanjutnya kita matikan dulu. Kemudian kita nyalain dan kita klik tombol start. Oke, kemudian kita coba belok dulu. Nah, sudah berjalan. Oh, nah ini geraknya belum sesuai. Kita coba diubah si polaritas dari DC motornya. Kita lihat dulu ini maju, mana yang bergerak mundur. Oke, yang sebelah sini, yang kiri. Oke, setelah selesai download tadi, sekarang kita uji coba tong sampahnya ini. Kita operasikan dengan atau kita kontrol dengan remote control ini. Oke, pertama kita coba majunya dulu. Apakah maju? Nah, kemudian kita bergerak mundur. Oke, selanjutnya kita berbelok kanan. Kita belok kiri. Oke, selanjutnya kita belok kiri. Nah, kita mundurin lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba buka dan tutup tong sampahnya. Kita tekan F1. Nah, oke. Tutupnya membuka. Servonya bergerak ke 90 derajat. Sekarang kita tutup dengan F2. Oke, servonya kembali lagi ke 0 dan tutup tong sampahnya menutup. Oke, itu dia video singkat dari kakak. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Innoroba Robotics School. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.